Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat 56. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat 56. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu sama ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, demikian sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah tiap-tiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya pelayanan di desa, suatu hari itu bersama dengan istri saya, kami mengawal ada ibu yang anaknya dioperasi. Waktu itu anaknya sakit ini, amandel. Kemudian ketika anaknya dikirim untuk masuk ke ruang operasi, mamanya itu menangis. Menangis dia. Memang tidak mengeluarkan suara yang keras, tapi air matanya itu terus mengalir. Melihat itu hati saya terharu. Dan saya membayangkan, memang setiap orang tua itu biasanya begitu. Betul atau tidak? Kalau anak sedang sakit atau tahu-tahu dioperasikan, orang tua tidak tenang, bukan? Hatinya itu kepikiran, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan anakku. Siapa tahu dokter keliru motong. Ya tahu, kan bisa begitu. Ini bukan hanya satu kali, tapi saya punya pengalaman seperti ini 2 kali. Pada kesempatan yang lain itu, kami mengawal seorang ibu yang anaknya itu operasi mata. Di matanya ini ada daging liar yang tumbuh. Kemudian periksa di rumah sakit, dokter mengatakan harus diangkat itu. Dioperasi, kemudian dibawalah ke ruang untuk operasi. Mamanya itu juga menangis, meneteskan air mata. Hatinya sedih karena anaknya sakit dan sedang dalam tindakan medis di mana akan dioperasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang tua, bukankah kadang-kadang kalau anak sakit ya, kadang-kadang orang tua berpikir kalau bisa dipindah, sebaiknya sakitnya itu pindah padaku. Biar saya yang sakit,
sebaiknya anakku tidak sakit. Nah di sini dalam kisah yang kita baca ini ada seorang ayah itu namanya Yairus. Ayat firman Tuhan menjelaskan bahwa Yairus itu juga anaknya sakit. Usianya baru 12 tahun. Kemudian sakitnya itu bukan sembarang sakit, karena di situ dikatakan bahwa anak perempuan satu-satunya, ayat 42 itu ya, berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Bukan sekedar demam atau batuk atau flu, ini sakit hampir mati. Maka sebagai orang tua tentu saja hatinya Yairus itu tidak tenang. Ini situasinya itu situasi darurat, itu kritis. Anak sakit hampir mati kok di sini. Ini ayat ini yang bicara begitu jelas. Ayat 4a mengatakan hampir mati. Orang tua mana yang tenang ketika anaknya sakit hampir mati itu? Pasti tidak tenang. Saya merenungkan di sini bahwa itulah hidup di dunia ini. Di dunia ini, di usia berapapun, manusia bisa sakit apa saja. Siapapun bisa sakit. Ya, di Alkitab juga tokoh seperti Ayub juga sakit. Paulus, Timotius, Hizkia, Epafroditus yang di surat Filipi dikatakan, begitu setia melayani Tuhan tapi sakit dan nyaris mati. Ya, sungguh-sungguh melayani Tuhan tapi sakit keras, sakit berat, kemudian hampir mati. Makanya kan kita ini perlu jaga kesehatan. Betul ya? Semuanya harus jaga kesehatan. Jangan kita kira ya kita melayani Tuhan tidak terlalu jaga kesehatan juga tidak apa. Tidak bisa begitu. Karena Alkitab mencatat orang-orang yang setia melayani Tuhan bisa sakit. Makanya kalau sakit terus berobat, ya mari kita berobat. Tidak boleh kita mencobai Tuhan. Aku tidak mau minum obat, aku mau berdoa saja. Aku tidak mau ke dokter, mau berdoa saja. Tidak bisa begitu. Karena Tuhan juga memberi kita ini hikmat itu. Dokter-dokter itu kan juga Tuhan yang atur mereka jadi dokter. Kalau Tuhan bisa sembuhkan semua penyakit dengan itu sekedar berdoa, terus dokter-dokter itu kerja apa? Jadi Tuhan sudah mengatur. Maka saya ulangi, siapapun bisa sakit di sini. Anak Yairus sedang sakit. Tidak sembarangan Yairus itu. Yairus bukan kepala rumah pelacuran. Yairus itu kepala rumah Allah. Ya, dia itu seorang kepala rumah Allah. Orang hidupnya itu melayani Tuhan di rumah ibadat katanya. Tapi lihat anaknya sakit. Maka sekali lagi, jangan kira kita setia melayani Tuhan terus bisa bebas dari sakit. Tidak bisa begitu. Siapapun bisa sakit. Maka kita lihat di sini bahwa waktu anaknya sakit itu, Yairus itu bertindak untuk mencari pertolongan. Pasti dia sangat mengasihi anaknya. Yairus tidak hanya duduk-duduk. Dia tidak hanya berdiam diri menanti kapan mati anaknya. Bukan. Dia berupaya, dia bertindak mencari pertolongan. Dan sangat indah bahwa dia mencari pertolongan di tempat yang tepat. Dia tidak pergi ke dukun-dukun. Tapi dia datang pada Yesus. Kalau kita perhatikan di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara, di ayat itu mengatakan begini, ayat 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Di situ dikatakan apa? Ia tersungkur di depan kaki Yesus. Padahal kalau kita lihat di ayat 40 tadi mengatakan begini. Ketika Yesus kembali dari mana? Di perikop sebelumnya itu pulang dari Gedara. Yang minggu lalu Matius juga membicarakan hal itu ya. Pulang dari Gedara terus ada peristiwa yang saya utamakan minggu lalu. Ini menurut Lukas, Yesus baru pulang dari Gedara. Habis melayani di sana. Kemudian ayat 40 bilang, ketika Yesus kembali orang banyak menyambut dia. Sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Orang banyak sedang berkumpul di situ. Yesus sedang dikerumuni orang banyak. Walaupun ada orang banyak, jabatannya dia akan tinggi itu, kepala rumah ibadat. Apa yang dia lakukan di sini? Ayat itu mengatakan dia tersungkur. Jadi walaupun ada orang banyak, dia tidak segan-segan ya. Walaupun ada orang banyak, dia tidak ragu-ragu, tidak peduli. Mereka melihat saya bagaimanapun tidak peduli. Dia lalu tersungkur di depan kaki Yesus.
kemudian minta tolong supaya Yesus datang untuk menolong anaknya. Ini tindakan merendahkan diri. Dia rela untuk tersungkur di depan umum di hadapan Yesus. Dia menyampaikan dengan rendah hati dan hormat. Tidak datang-datang lalu langsung teriak, Yesus tolong datang ke rumahku. Tidak. Dia tersungkur. Ini menunjukkan dia merendahkan diri. Menyampaikan permohonannya dengan rendah hati dan penuh hormat. Dan ini perlu untuk kita pikirkan. Bagaimanapun tingginya kedudukan kita, ya, mungkin di pekerjaan kita ini pimpinan mungkin ya, atau kita pemilik perusahaan dan lain sebagainya. Mungkin kita ini kepala kantor atau seperti apapun, ada yang punya pangkat apa dan lain sebagainya. Di hadapan Tuhan itu kita harus belajar untuk merendahkan diri. Saya pernah mendengar kisah mengenai ada ratu di Inggris itu. Suatu hari dia hadir di gereja, kemudian orang menyanyi memuji Tuhan. Dia turun dari kursinya itu dan dia sujud itu berlutut. Terus setelah itu ada orang tanya, apa yang engkau lakukan? Dia bilang, saya tidak layak duduk di sini. Yang harus ditinggikan di sini adalah dia yang adalah raja di atas segala raja. Ya, jadi harus merendahkan diri. Dia adalah seorang pejabat tapi dia datang tersungkur kepada Yesus. Nah, kalau kita bandingkan dengan kisah mengenai perwira Romawi, dia merasa tidak layak untuk Yesus datangi ke rumahnya. Dia hanya bilang, tidak usah datang ke rumah saya. Cukup katakan sepatah kata saja, anakku akan sembuh. Yairus tidak lakukan itu. Ya, dia justru bilang, minta Yesus supaya datang ke rumahnya. Kalau kita sekedar banding ya, memang sepertinya kelihatannya iman orang Romawi ini jauh lebih tinggi. Tapi paling tidak kita lihat di sini, Yairus sedang datang dan merendahkan diri, mencari pertolongan pada Tuhan. Dan pertolongan dia sampaikan, permohonan yang dia sampaikan ini sesuatu yang sifatnya mendesak. Kenapa mendesak? Ayat itu tadi bilang hampir mati. Hampir mati. Berarti betul-betul kritis. Sangat mendesak. Maka ketika dalam keluarga kita ada yang sakit, ya, di tengah-tengah keluarga kita ada penyakit, kehadiran Kristus sangat dibutuhkan. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Ya, dan sungguh indah Bapak Ibu dan saudara-saudara, walaupun baru pulang pelayanan di seberang danau, mestinya kan lelah, betul ya? Kemudian waktu dia tiba di kota itu, di rumah itu, banyak orang berkerumun menanti dia. Mereka mau mendengarkan dia. Tapi walaupun kelelahan dan dikerumuni banyak orang, dia tidak menolak. Dia menyanggupi permohonan daripada Yairus. Di dalam Alkitab kita membaca, kadang-kadang dia tidak tidur, kadang-kadang tidak makan untuk melayani. Dan ini juga yang kemudian dilakukan oleh Paulus. Di dalam surat Korintus kita membaca di situ ya, Paulus itu memberi kesaksian bagaimana dia melayani Tuhan. Bahkan minggu lalu saya singgung ya, atau kapan hari, dia pernah mengajar sepanjang malam sampai Eutikus mengantuk, duduk di jendela kemudian duduk dan mati, bisa dihidupkan lagi. Mengajar sepanjang malam. Dalam 2 Korintus 11 mulai ayat 27 di situ dikatakan, aku banyak berjiri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Itu Paulus. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusan sehari-hari. Urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur dan duka cita? Dia seperti Yesus. Dan kelihatan sekali Yesus betul-betul mengasihi Yairus, mengasihi anak Yairus dan keluarganya. Nah, tadi malam waktu saya persiapan, di sini saya catat satu kalimat begini, kalimat sangat penting. Semua hamba Tuhan, semua majelis, semua pengurus gereja, semua jemaat yang tidak mau mengunjungi mereka yang sakit, yang susah, kita tidak sedang mengikuti teladan Yesus. Saya ulangi kalimat ini. Semua hamba Tuhan, semua majelis, semua pengurus, semua jemaat
yang tidak mau mengunjungi mereka yang sakit atau susah, kita tidak sedang mengikuti teladan Yesus. Karena Yesus itu ketika orang datang minta tolong, langsung dia tolong. Diajak ke rumah, dia ikut ke rumah. Dan ini kan luar biasa, bukan? Sesuatu yang sangat menarik. Penting untuk kita pikirkan dalam hidup ini. Dia tinggalkan orang banyak. Saatnya karena begitu banyak orang menantikan dia. Mungkin bisa dengarkan kata-kata sanjungan. Kata-kata itu diungkapkan rasa kagum pada Yesus dan lain sebagainya. Dia tinggalkan semua itu. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sehingga abai untuk menolong orang lain. Ingat imam dan orang Lewi itu. Waktu mereka lewat di jalan itu. Ada orang yang habis dirampok kemudian dipukuli sampai hampir mati begitu. Tergeletak di situ. Imamnya lewat. Sudah dia lihat tapi ditinggal begitu saja. Datanglah orang Lewi. Juga dia lihat orang itu sedang terkapar minta tolong di situ. Yang gak ditolong lewati saja. Beda dengan orang Samaria. Ya, orang Samaria yang pada saat itu dicap sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Alkitab mencatat melihat orang itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada menolong orang yang habis dirampok dan dianiaya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di akhir zaman itu manusia hidup untuk diri sendiri. Saya mengutip itu 2 Timotius 3 itu. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, saya kutip. Ada ayatnya di layar, bisa dilihat. Dikatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, ini sangat jelas. Mencintai dirinya sendiri. Orang lain sakit. Entah di rumah sakit di rumah, tidak mau berkunjung dia. Orang lain susah, tidak peduli dia. Pokoknya yang penting saya senang. Yang penting saya bahagia. Yang penting saya sehat. Kalau dia sakit itu urusannya dia sendiri. Alkitab tidak mengajarkan hal demikian. Yesus memberi kita teladan yang sungguh perlu untuk kita perhatikan. Ya, coba lihat di ayat yang ketiga itu mengatakan begini. Tidak tahu mengasihi. Ayat 3, ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang. Tidak suka yang baik. Di awal itu mengatakan tidak tahu mengasihi. Sama dengan mementingkan diri sendiri tadi kan. Mencintai diri sendiri. Yesus memberi kita teladan di sini. Mungkin dia sudah lelah. Tapi ketika Yairus datang meminta tolong, dia segera pergi untuk menolong. Beberapa tahun lalu itu, di Wagir itu ada pelayanan kesehatan. Dari satu lembaga waktu itu. Kerjasama dengan teman-teman di Malang, mendatang ke Wagir berikan pelayanan kesehatan. Banyak orang berkumpul. Bisa dilayani oleh tim dokter dan apa semuanya itu bisa dilayani. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa datang ke lokasi karena kondisi mereka tidak memungkinkan. Kita sampaikan kepada dokternya, kepada timnya. Apa yang dokter lakukan? Sudah malam itu, entah jam 8 atau jam 9. Dokternya bilang apa? Ayo kita ke rumahnya. Rumahnya bukan 100 meter, 200 meter. Jauh di desa sebelah. Datang, turun dari mobil itu masih jalan-jalan lewat jalan kecil itu. Datang menolong orang sakit itu. Tetangga-tetangga itu tersentuh hatinya. Luar biasa ya. Jarang ada peristiwa yang seperti itu. Maka saya melihat dalam hati dokter itu. Dia mengasihi Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dahulu di gereja Elios di Malang itu. Pada hari tertentu itu ada dokter praktik. Untuk jemaat maupun untuk umum. Siapapun boleh datang untuk berobat di situ. Nah, suatu hari itu. Ada satu tetangga di daerah Wagir, tempat saya melayani dulu. Dia sakit. Sakit mata waktu itu. Saya ajak dia naikkan sepeda motor. Orang tua dia. Naikkan sepeda motor, jalan sekitar setengah jam. Tiba-tiba dilayani oleh dokter, diperiksa, dikasih obat. Saya ajak dia pulang. Di jalan dia bilang sama saya begini. Bayarnya berapa? Saya bilang tidak usah membayar. Tidak usah membayar. Kita dipanggil untuk melayani. Yesus melayani. Ada orang yang datang minta tolong. Namanya Yairus itu. Datang minta tolong. Walaupun dia sedang lelah.
Sedang dikerumuni banyak orang di situ mendengarkan dia. Dia pergi demi anaknya Yairus ini. Saya sangat tersentuh kalau itu datang ke gereja Helios di Bali. Di sana itu saya datang juga kembali sempat omong. Mereka itu sangat rukun. Waktu ibu gembala yang dulu itu, Ibu Ros itu sakit itu. Mereka datang di rumah sakit. Mereka tidak datang kemudian lihat sebentar, ngobrol lalu pulang. Tidak. Mereka temani sepanjang malam itu rumah sakit itu. Nah untungnya itu di rumah sakit itu ada satu anggota jemaat yang berkantor di itu. Maka bisa komunikasi dengan pimpinan-pimpinan. Mereka diizinkan. Puluhan orang itu duduk di teras rumah sakit itu. Menunggu ibu gembala sakit itu. Sampai ibu gembala dipanggil Tuhan. Mereka temani sampai malam-malam. Sampai pagi mereka ada di rumah duka itu. Sampai akhirnya dimakamkan. Nah ini sesuatu yang sungguh indah. Sungguh indah untuk dipikirkan. Saya membaca kisah mengenai itu Presiden Amerika itu yang ke-39 atau berapa ya? Jimmy Carter. Mungkin pernah mendengar nama ini. Sesudah dia itu pensiun jadi presiden. Di gereja dia jadi diaken sama istrinya. Juga jadi guru sekolah minggu. Dia pikirkan anak-anak walaupun kan namanya presiden atau mantan presiden. Itu kan orang terhormat. Tapi dia itu menyerahkan diri jadi diaken di gereja. Gereja Baptis, satu gereja Baptis di Amerika. Apa yang dia lakukan? Katanya 2 bulan sekali dia memotong rumput di halaman gereja. Istrinya itu bersihkan toilet di gereja itu. Katanya tindakan mereka itu sungguh-sungguh memotivasi banyak orang. Dan gereja itu katanya di zaman itu tumbuh dengan pesat. Karena keteladanan. Mereka peduli dengan jemaat, peduli dengan anak-anak. Yesus peduli dengan nasib anaknya Yairus. Yairus bilang anakku hampir mati. Yesus diminta datang ke rumah Yairus, langsung dia berangkat. Dia tidak katakan kamu duluan, tunggu saya, nanti jam sekian saya datang. Tidak, Yesus langsung berangkat. Nah di sini juga kita dipercaya untuk mendidik, merawat anak-anak. Di sekolah minggu kan ada anak-anak, betul ya? Ada anak-anak itu dikasih Tuhan untuk kita layani, bukan? Harus kita layani dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Suatu hari itu ada orang tua bawa anak-anaknya kepada Yesus untuk diberkati. Diusir sama murid-murid. Murid-murid pikir anak-anak ini mengganggu. Disuruh, harus minggir. Disuruh, diusir begitu. Yesus tahu dia marahi murid-murid itu. Biarkan anak-anak itu datang padaku. Orang seperti mereka yang punya kerajaan Allah. Maksudnya apa ini? Yesus itu mengasihi anak-anak. Dia melindungi, membela hak anak-anak. Mereka mau datang pada Yesus, murid-murid menghalangi, mengusir. Yesus marah pada murid-murid itu. Markus 10 ayat 13-14 mengatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka, akan tapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Maka anak-anak tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Di belakang saya ini guru sekolah minggu ini. Memang dia sibuk kerja, tapi tiap Sabtu itu kalau ada acara ketumbar itu datang dia mengajar. Ya, mengajar. Memperhatikan anak-anak. Melayani anak-anak ini kan tidak gampang. Kalau berkhotbah seperti saya kan mudah. Semuanya duduk, dia mendengarkan, kan begitu ya. Coba kalau di anak-anak bagaimana? Mereka duduk, dia mendengarkan. Tidak, bukan. Kadang-kadang kan saya tugas di sana. Gurunya pimpin nyanyi, ini ada Ibu Nunu ini. Gurunya cerita, mereka ada yang jalan ke sana, jalan ke sini, pegang ini, pegang itu, naik sana, naik sini. Terus apa yang kita lakukan? Apa kita bilang, ya sudah, kalau kalian tidak mendengar, sudah, saya tidak mau mengajar lagi. Apa begitu? Tidak. Kita harus memikirkan untuk melayani mereka dengan baik. Ya. Anak Yairus itu usianya 12 tahun. Anak Yairus itu bukan orang penting. Dia bukan itu pejabat, itu politik. Dia anak kecil itu, belum usia produktif itu, masih anak kecil. Tapi untuk anak ini Yesus datang. Saya ini tidak tahu persis tempat Yesus tinggal yang di rumah itu.
dengan rumahnya Yairus itu berapa kilo? Saya belum sempat teliti. Ya, tidak tahu berapa kilo. Tapi di sini kita melihat bahwa sekali lagi Yesus sangat peduli dengan anak-anak. Anak itu sedang sakit. Yesus peduli pada mereka yang sakit. Yesus peduli pada mereka yang susah. Yesus peduli pada mereka yang menderita. Maka sebagai pengikut Yesus, mari kita ikuti teladan Yesus. Kalau ada yang menderita, kita menaruh perhatian. Kita dukung dalam doa. Kita kasih semangat. Nah, di gereja kita ini kan ada satu kebiasaan. Kalau ada yang sakit, biasanya kita ramai-ramai. Betul ya? Ke rumah sakit, ke rumahnya. Ya toh? Pernah ke rumah sakit ditolak itu. Kebanyakan orangnya. Ya toh? Kebanyakan orangnya. Tapi kita atur. Bagi kelompok. Kelompok 1 masuk. Keluar. Kelompok 2 masuk. Keluar. Kelompok 3 masuk. Nah, ini kan satu kebiasaan yang perlu kita itu tingkatkan itu. Kalau ada yang menderita, kita perlu mendukung. Ini teladan Yesus. Ini ajaran Tuhan Yesus. Itu poin pertama ya. Sekarang saya tiba pada poin kedua. Ya. Ada itu waktu Yesus berjalan dari itu tempat dia tinggal ke rumah Yairus itu, di tengah jalan ada peristiwa lain. Saya bacakan ya. Mulai ayat 42 itu, bagian B. Dalam perjalanan ke situ, maksudnya ke rumah Yairus, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Nah, ini ada masalah lain. Sudah ada masalah anaknya Yairus sakit. Yesus mau datang tolong. Di tengah jalan ada masalah lain. Ada wanita sakit pendarahan. Ceritanya itu beda. Kalau Yairus itu tersungkur di depan umum minta tolong. Perempuan ini diam-diam. Kenapa kok diam-diam? Karena dia kan sakit pendarahan. Menurut kitab Imamat itu, perempuan yang sedang kena pendarahan itu ya. Nah, pendarahan. Itu kalau menyentuh apapun jadi najis. Termasuk menyentuh orang juga najis. Itu aturan kitab Imamat. Masuk kategori hukum seremonial. Yesus mati di salib itu menggenapi hal itu dan sekarang itu tidak menjadi masalah. Tapi zaman itu ini menjadi problem. Maka dia tidak berani untuk mengatakan tolong saya sakit pendarahan. Mungkin dia malu juga ingat aturan itu. Makanya diam-diam. Juga di situ dikatakan, ya, kalau menurut bagian yang lain itu, ya, mencatat asal kujama ujung jubahnya, jubahnya maksudnya tidak berani menyentuh Yesus. Dia hanya menyentuh ujung jubahnya itu. Ya, dia sadar kalau dia sentuh jadi najis. Nah, di sini kita juga lihat wanita ini sakit bukan baru 1-2 hari. Katanya itu sudah 12 tahun. Ayat 43 menjelaskan sudah 12 tahun. Sudah cukup lama dia menderita. Ya. Markus 5 ayat 25 dan sampai berikut mengatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Lihat ya. Berbagai tabib sudah menangani dia. Katanya semua yang ada padanya itu sudah habis. Hartanya sudah habis. Tapi di situ dikatakan ini, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kasihan bukan? Sakit sudah 12 tahun, berobat ke sana kemari, harta sudah habis, tidak sembuh, justru tambah buruk itu keadaannya. Dia itu bangkrut, harta sudah habis, juga belum sembuh, sepertinya tidak ada harapan lagi, sudah jatuh ketimpa tangga. Kasihan bukan? Kasihan. Ya, kasihan perempuan itu. Ya, sangat menyedihkan. Tapi perempuan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia itu memberanikan diri. Ya, memberikan diri, beranikan diri, mendekat. Kemudian dikatakan bahwa, ya, kalau dalam bagian lain Markus 5 ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus.
sering mendengar mengenai Yesus. Yesus bisa menolong orang, Yesus bisa menyembuhkan orang, sering mendengar. Makanya surat Roma bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Sudah mendengar bahwa Yesus bisa menolong, sehingga di ayat itu dijelaskan, ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah-jumpai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Rupanya dia datang dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Dia yakin, walaupun hanya ujung jumpai jubahnya itu, aku akan sembuh. Ini mengajar kita supaya kalau kita berdoa pada Tuhan harus dengan yakin. Amin. Tidak boleh kita berdoa dengan ragu-ragu. Dulu saya cerita mengenai ada anak kecil. Di kampungnya itu ada kekeringan. Seluruh masyarakat diajak pergi ke gunung untuk berdoa minta hujan. Waktu berangkat dia bawa payung. Orang bilang, "Hai, tidak ada hujan, kenapa kau bawa payung?" Dia bilang, "Kita kan mau pergi minta hujan." Ini anak beriman. Walaupun ada hujan, dia siapkan payungnya. Karena itu yang dia doakan. Maka berdoa pada Tuhan harus yakin. Percaya akan kuasa Tuhan. Bahwa dia sanggup menolong. Akhirnya sembuhlah perempuan ini. Ya, dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan ini luar biasa. Ternyata perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib. Maka setiap kita ini, kalau kita punya pergumulan, entah kesehatan kita, entah pekerjaan kita, entah rumah tangga kita, sesulit apapun, jangan menyerah. Datang pada Tuhan, minta tolong padanya. Amin. Minta tolong padanya. Tentu Tuhan akan menolong kita. Sekarang bagian terakhir. Mulai ayat 49 itu. Dikatakan begini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati." Ya, anaknya sudah mati. Kasihan bukan? Tadi datang pada Yesus bilang apa? Hampir mati. Sekarang sudah mati, kasihannya. Gara-gara apa itu sudah mati itu? Terhalang di jalan. Sudah betul, Yesus langsung datang ke rumahnya. Di tengah jalan ada hambatan wanita tadi itu. Kan sudah sembuh, tidak langsung pergi. Ada percakapan tadi. Ya, terhalang di situ. Lalu orang datang bilang, "Yairus, anakmu sudah mati." Ayat 49 bilang apa? Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Minta tolong pada Yesus. Keadaan tidak tambah baik. Justru mati. Kira-kira hatinya Yairus bagaimana? Hancur itu hatinya. Betul atau tidak? Sudah minta tolong pada Yesus. Yesus bersedia datang ke rumah. Gara-gara ada halangan di jalan, terlambat datang, mati anaknya. Hatinya hancur. Kadang-kadang kan kita begitu toh. Ada kesulitan minta tolong, malah tambah sulit. Makanya kadang-kadang kita putus asa. Betul atau tidak? Kadang-kadang seperti itu. Ya. Dan kelihatannya itu orang yang bawa berita itu juga tidak punya pengharapan. Dia bilang apa? Anakmu sudah mati. Jangan engkau menyusah-nyusahkan guru. Sudah selesai. Biarlah guru pulang. Kamu juga pulang, kita urus anakmu supaya dikubur. Kira-kira dia mau bilang begitu kan? Jangan menyusahkan guru. Anakmu itu sudah mati. Tidak ada pengharapan. Tapi Yesus bilang apa pada itu? Yairus, ayat 50. Ya. Di ayat 50 Yesus bilang apa? Tetapi Yesus mendengarnya. Yang orang bilang anakmu sudah mati, jangan susahkan guru. Yesus berkata kepada Yairus, bilang begini, ini yang tema khotbah hari ini. Jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat. Dia diminta untuk percaya. Walaupun sudah mati, pokoknya percaya. Ya, suruh percaya. Kira-kira hatinya Yairus bagaimana? Anak sudah mati, suruh jangan menyusahkan guru. Yesus bilang, percaya saja, anakmu akan selamat. Kira-kira hatinya dia bagaimana? Gimana ya? Sudah mati. Yesus bilang percaya.
Pasti di antara jalan dari situ ke rumah itu, hatinya itu terombang-ambing. Realitanya kan sudah mati, sudah selesai bukan? Tapi Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Lalu tiba di rumah. Sampai di rumah itu saya lihat ada sesuatu yang aneh itu. Di situ bilang begini, ayat 52. Ya, waktu tiba di rumah itu, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Mereka nangis, meratap. Memang sudah mati. Jadi betul omongan tadi, sudah mati. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, ya, jangan menangis. Ia tidak mati, tapi tidur. Terus, ayat 53 bilang apa? Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus ditertawakan. Ya, dia ditertawakan. Saya lihat itu juga orang menangis itu munafik semua. Karena apa? Baru menangis tiba-tiba tertawa. Kan begitu. Ayat itu bilang Yesus datang mereka semua nangis. Yesus bilang tidak mati tapi tidur. Semuanya tertawa. Makanya di kebiasaan zaman itu namanya itu beratap profesional. Di sudah apa kitab Yeremia itu dijelaskan. Jadi kalau ada meninggal, panggil itu beratap profesional. Jadi bukan hanya penari profesional ya. Beratap profesional datang untuk nangis. Yesus datang bilang, jangan menangis. Dia tidak mati tapi tidur. Mereka tertawa. Tertawanya mereka itu ada dua hal di situ. Pertama, memang mereka orang munafik. Tapi yang kedua, tertawanya mereka itu juga menegaskan bahwa betul-betul anak itu sudah mati. Yesus bilang tidak mati tapi tidur, mereka tertawa. Artinya betul-betul anak itu sudah mati. Ya, artinya keadaannya secara akal sudah sulit untuk diperbaiki. Tapi di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat 54 bilang, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Luar biasa bukan? Ayat 55. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Tidak main-main. Tadi bilang sudah mati. Jangan susahkan guru. Dia datang semua menangis. Dia bilang jangan menangis. Dia tidak mati tapi dia tidur. Mereka tertawakan dia. Dia suruh keluar semua. Mungkin karena orang munafik itu. Suruh keluar semua. Dia pegang tangan anak itu. Ya, dia katakan, hai anak bangunlah. Memang di perjanjian lama itu ada orang-orang seperti Elia, Elisa bisa hidupkan orang mati. Dan mereka berdoa. Petrus bilang demi nama Yesus. Di sini Yesus tidak berdoa. Dia langsung pegang tangannya, hai anak bangun. Artinya apa sih? Yesus itu sumbernya hidup, itu penghulu kehidupan. Dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Maka bersama dengan Yesus, hidup kita ini aman untuk selama-lamanya. Amin. Dia sumber hidup. Ayat 54 mengatakan, maka kembalilah roh anak itu. Kenapa disebut kembali? Artinya kata sudah pergi kan? Maka kematian itu definisinya adalah terpisahnya tubuh dari roh atau jiwa. Terpisah makanya mati. Sekarang kembali. Jadi Tuhan mempunyai kuasa yang luar biasa. Kuasanya itu tidak tertandingi. Karena itu mari kita perhatikan. Dia tadi bilang pada itu Yairus, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Jangan takut, percaya saja anakmu akan baik-baik saja. Dia buktikan kata-katanya. Anak Yairus dihidupkan kembali dan luar biasa. Karena itu sekali lagi, ya, apa yang menjadi tema kita hari ini? Saya lihat cukup relevan ya. Kita hadapi situasi apapun dalam hidup ini, jangan takut. Bilang pada teman di sebelahnya, jangan takut, percaya saja. Coba katakan pada orang di sebelahnya, jangan takut, percaya saja. Amin. Tuhan berkati. Mari kita